Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan tanggal 25 Desember itu tanggal merah karena umat Kristiani merayakan hari Natal. Nah, saya dengan istri, anak-anak, dan cucu sengaja berkeliling di Cirebon. Wah, macetnya minta ampun. Nah, dalam konteks Natal ini ada beberapa cerita menarik tentang pentingnya toleransi, dan ini diceritakan oleh kiai-kiai kita, terutama Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Kisah pertama adalah ketika ada seorang kiai dengan seorang pendeta kebetulan naik bis yang akan membawa mereka ke suatu tempat jauh di Jawa Timur. Sang kiai ketika bis itu mau berangkat membaca doa panjang banget. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Si pendeta langsung menoleh ke kiai itu dan bilang, "Mohon maaf kiai, ini bukan bismillah, ini bismalam." Maka kiai hanya tersenyum. Pendeta nggak ngerti itu doa-doa bismillah dan lain sebagainya. Ketika si bis itu melaju dengan kencang dan keadaan dalam hujan, tiba-tiba terdengar duar, suara yang sangat keras. Sang pendeta langsung bilang haleluya. Maka kiai itu bilang, mohon maaf pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Keduanya tertawa seolah-olah si kiai merasa satu-satu. Itu kisah pertama. Nah, kisah kedua hampir mirip sih, dan ini konon katanya cerita tentang Ki Agus Salim. Jadi suatu saat setelah memenuhi undangan Ratu Elizabeth, seorang kiai dengan seorang pastor duduk berjejeran sekursi di pesawat. Pas dihidangkan makanan, sang kiai kelihatan tidak menyentuh makanannya. Maka pastor itu, Romo itu bertanya, "Kiai kenapa nggak dimakan?" "Oh, mohon maaf Pak Romo, saya muslim. Bagi seorang muslim, daging babi dan seluruh produknya, termasuk yang saya tanyakan ke pramugari ini, di makan siang ini ada produk babi, ini haram bagi saya, haram bagi seorang muslim. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Tiba-tiba Romo itu bercanda, dia bilang, "Wah, kalau gitu Kiai bodoh. Tidak ada daging yang lebih enak daripada daging babi." Kiai hanya tersenyum. Lakum dinukum waliyadin. Keduanya ngobrol panjang lebar. Ketika turun, Kiai sudah dijemput oleh istri dan anak-anaknya. Maka dia perkenalkan, Romo, ini anak-anak saya, ini istri saya. Mana anak-anakmu?" Romo itu bilang, "Wah Kiai, kayak nggak tahu aja. Saya ini pelayan Tuhan, pengembala domba-domba. Udah tahu saya tuh boro-boro anak, istri aja nggak boleh saya nikah." Maka sang kiai menepuk pundak sang Romo dengan katakan, "Kalau begitu Anda yang bodoh. Yang paling enak itu bukan daging babi, tapi daging ini." Dia melirik genit kepada istrinya. Satu-satu. Ada lagi yang lebih menarik. Ada seorang pendeta, kebetulan dia mau khutbah misa mungkin ya. Dia pakai beca, tapi di depan ternyata ada beca yang dikayu dengan lambat sekali. Dia lihat pengayuhnya seorang kakek-kakek, yang di dalamnya ada seorang haji, kayaknya mau pengajian. Seperti itu. Maka dalam keadaan seperti itu, sang pendeta bingung, ini bagaimana caranya. Akhirnya dia langsung minta kepada tukang beca itu, "Ayo Mang, disusul aja Mang, saya terlambat nih." Gitu. Tapi dia ingin memberitahu kepada sang haji dan beca itu bahwa dia ingin khutbah. Dia cuma bilang, "Pak Haji, mohon maaf, salib." Maksud salib dia agama mau ke gereja maksudnya. Dan itu artinya nyalib juga kan, nyalib.
panas sang haji itu. Dia bilang kepada tukang beca, ayo susul. Dia susul beca yang ditumpangi oleh pendeta itu. Dia teriak Allahu Akbar. Dua-duanya saling gak paham. Disangka mohon maaf untuk nyalip, ternyata dia dianggap sebagai sebuah ancaman perang, pertempuran dua beca. Itu cerita ketiga. Nah, cerita keempat, masih ingat ketika heboh, banyak kiai-kiai melihat ada fenomena di mana beberapa ikan koi mereka yang mereka pelihara, bahkan ikan emasnya itu di sisiknya ada kelihatan salibnya. Datanglah ke Gus Dur, Gus, ini mohon maaf, kenapa ikan-ikan kami kok ada lambang salibnya? Gus Dur cuma tersenyum. Kata Gus Dur, nggak apa-apa, pemimpinnya aja paus, wajar aja kalau ikan emasnya itu ada salibnya. Maka kiai-kiai tersenyum. Cerita kelima, ini hebatnya nih toleransi. Cerita kelima adalah cerita tentang kritik dari seorang pendeta. Dia bilang, kenapa katanya kalau di masjid itu tidak ada piano seperti di gereja? Maka tidak ada yang jawab. Maka sang pendeta itu langsung jawab, kalau di masjid sih boro-boro piano yang mahal, sendal aja hilang. Maka kiai tidak mau kalah. Dia bilang, kenapa di gereja di depannya jarang sekali ada kipas angin? Pendeta bilang, mungkin di gereja udah adem kiai. Dia bilang, enggak, sengaja tidak ada kipas angin karena takut nanti patung Yesus itu tersingkap sarungnya, tersingkap anduknya. Semua tertawa dan tidak ada merasa yang terhina. Nah, itu cerita kelima tentang betapa sense of humor itu penting gitu. Tidak perlu harus dengan saling menakuti dan lain sebagainya. Nah, cerita keenam ini menarik lagi nih. Cerita tentang para santri. Para santri adalah orang-orang yang selalu dalam keadaan siap mengembangkan toleransi, baik toleransi antar umat Islam, ukhuwah Islamiyah, toleransi sebagai anak bangsa, ukhuwah wataniyah, atau bahkan ukhuwah basyariyah. Seperti itu. Bagaimana ceritanya? Nanti kita lanjutkan episode ke-6-nya. Seperti itu. Saya harus ngasuh dulu cucu, gunting rambut dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.